wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Nizamiyah Cilodong, Bapak Dr. Sanadi Ahmad Sanadi MM. Yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Nizamiyah Bapak Dr. MM, dan saya hormati anak-anak sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah Al-Nizamiyah murid baru yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang program khusus atau program khas MTS Al-Nizamiyah. Saya Dr. Agus Sulaiman, guru bahasa Arab dan guru bahasa Sunda serta guru fikih di sekolah kelas 4. Adapun program unggulan Madrasah Sanawiyah Al-Nizamiyah, di antaranya ada program jangka pendek, kemudian program jangka menengah, dan program jangka panjang. Di dalam program jangka pendek, di antaranya siswa dan siswi dibiasakan setiap hari jam 0 atau jam 6.30 itu diadakan acara sholat duha berjamaah. Mungkin walaupun dalam kondisi COVID-19, siswa dan siswi yang baru diharapkan untuk dapat melaksanakan sholat duha berjamaah setiap harinya di rumah masing-masing. Dan insya Allah nanti setelah normal kembali kita ke sekolah, maka kita bisa melaksanakan sholat duha berjamaah di sekolah. Kemudian di antaranya yang kedua adalah adanya doa dan zikir bersama. Jadi setelah sholat duha ada doa dan zikir bersama, biasanya dilakukan di hari Senin dan hari Jumat. Ini adalah merupakan proses pembelajaran bagi siswa dan siswi nanti setelahnya dewasa. Mereka mudah-mudahan bisa membaca doa, membaca zikir untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kedua orang tuanya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Kemudian yang ketiga ada program jangka pendek, itu adalah tahfidz dan BTK. Jadi diharapkan siswa kelas 7 itu harus menguasai minimal juz yang 30 untuk dihafal. Jadi 5 surat dari surat An-Naba untuk kelas 7 semester 1, kelas 7 semester 2 5 surat lagi. Kemudian kelas 8 semester 1 8 semester 2, kelas 9 semester 1, dan kelas 9 semester 2. Jadi setiap kelasnya itu untuk bisa menghafal 10 surat dalam 2 semester. Yang mudah-mudahan ini ketika nanti siswa dan siswi keluar dari Al-Nizamiyah, mereka sudah bisa hafal Quran. Dan bagi siswa yang belum bisa membaca Al-Quran, maka insyaallah di Madrasah Sanawiyah Al-Nizamiyah merupakan madrasah unggulan bisa membaca Al-Quran, kebanggaan dari orang tua kita. Di antaranya nanti insyaallah mereka akan diajarkan BTI, baca tulis Quran, membaca Quran dengan baik dengan cara murotal ataupun dengan cara nana, ataupun nanti ada menulis tentang Al-Quran, yaitu penulisan secara kaligrafi. Kemudian yang keempat, yang merupakan program jangka pendek, biasanya ada doa dan wirid harian setelah sholat berjamaah atau sholat sendiri di rumah. Jadi diharapkan siswa dan siswi untuk bisa melaksanakan
kemudian doa dan wirid yang dilakukan setiap harinya. Maka insya Allah siswa-siswi yang baru itu dapat bisa mencontoh kakak-kakaknya di kelas 8 dan kelas 9. Mereka insya Allah pada sudah terbiasa membaca doa dan wirid setiap harinya. Kemudian yang merupakan program jangka menengah, diantaranya ada peringatan hari-hari besar Islam. Itu dilakukan setiap ada kegiatan Maulid, Isra Mi'raj atau Nuzul Quran. Itu selalu diadakan di Madrasah Sanawiyah Nizamiyah. Kemudian di Madrasah Sanawiyah Nizamiyah pun ada program jangka menengahnya adalah ada buka puasa bersama. Buka puasa bersama dari kelas 7 sampai kelas 9 dan bahkan bisa ada gabungan dengan SMA Pro. Kemudian ada juga mafid di sekolah sekaligus diadakan tadarus Al-Quran secara bergantian tiap kelasnya. Insya Allah dalam semalaman itu bisa mencapai ya baiklah kita beranjak pada program yang ketiga yang merupakan program jangka panjang. Diantaranya ada berdoa menjelang ujian nasional. Jadi nanti siswa dan siswi kelas 9 khususnya ketika menjelang ujian nasional mereka berdoa bersama dengan guru-guru dan semua manajemen serta siswa-siswi kelas 7 dan kelas 8 bersama-sama untuk mendoakan kakak-kakaknya yang mau melaksanakan ujian nasional. Kemudian ada lagi di kelas 9 yang merupakan program jangka panjang ada ujian munakosa. Di ujian munakosa ini diakumulatif dari nilai yang kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9 dari nilai akhirnya. Jadi digabung kemudian mereka di tes kembali dengan hafalannya juz yang ke-30 itu dari surat An-Naba sampai surat An-Nas. Mereka diwajibkan untuk hafal, kemudian baca bacaan doa wirid, kemudian surat-surat pilihan dan Asmaul Husna serta yang lainnya. Itu untuk program jangka panjang, nanti akan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian untuk kelas 9 juga nanti itu suka biasanya diadakan acara renungan buat perpisahan kelas 9 itu program jangka panjang setiap tahun. Kemudian yang selanjutnya tujuan dari program khusus atau program khas MTS An-Nizamiyah diantaranya adalah meningkatkan kualitas iman dan amal. Jadi iman dan amal kita siswa dan siswi insya Allah mereka akan selalu meningkat. Iman dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan masalah sholat, kemudian amal mereka mengeluarkan infak ya setiap hari Jumat. Ya, mudah-mudahan itu terpacu untuk bersedekah untuk meningkatkan amal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lagi adalah meningkatkan harmoni kehidupan antara siswa dan siswi di dalam kehidupan sehari-hari. Mereka semakin harmonis dengan teman-temannya melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha di pagi hari setiap hari. Kemudian tujuan yang ketiga adalah meningkatkan peran aktif siswa dan siswi dalam menjalankan ajaran agama, supaya mereka aktif dalam menjalankan ajaran agama yang merupakan kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya tujuan dari program khusus ini adalah meningkatkan kualitas siswa dan siswi dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu fungsi pembelajaran khusus di antaranya adalah untuk perekat iman dan amal. Jadi fungsinya itu adalah untuk dapat merekatkan sehingga siswa mempunyai keimanan kepada Allah, beramal yang baik untuk di masa yang akan datang itu akan semakin perekat.
Kemudian yang kedua fungsinya adalah sebagai perekat internal dan antara siswa di sekolah. Perekat internal di dalam lingkungan sekolah semakin erat dengan teman-temannya untuk semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, fungsi dari pembelajaran khusus adalah perekat persatuan antar siswa di sekolah. Siswa semakin bersatu, semakin solid, ya, mempunyai jiwa korsa yang tinggi dengan teman-temannya. Dan yang keempat adalah penggerak keyakinan di dalam beragama Islam, supaya mereka lebih yakin dengan agama Islam. Kemudian pesan, ya, kami sebagai guru dan dari sekolah berpesan kepada siswa-siswi yang baru ini, diantaranya harus dilaksanakan oleh siswa dan siswi dalam kondisi pembelajaran jarak jauh, ya, dengan adanya COVID-19 ini, ya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Yang pertama adalah laksanakanlah sholat duha setiap hari selama berada di rumah. Jadi selama berada di rumah kita harus tetap bisa melaksanakan sholat duha, walaupun itu adalah pekerjaan sunnah. Yang kedua, baca Al-Quran setiap hari minimal 5 ayat. Di 5 ayat usahakan untuk bisa belajar membaca Al-Quran. Kalaupun belum bisa, maka untuk lebih ditekankan membaca Iqra dengan orang tuanya atau gurunya yang ada di sekitar. Ini yang ketiga, berzikir dan berdoa setiap setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi diusahakan proses pembelajaran pada siswa untuk dapat melaksanakan zikir setiap 5 waktu sholat, baik berjamaah maupun sendiri. Mudah-mudahan nanti mereka bisa mandiri berzikir sendiri, sehingga nanti diharapkan bisa mendoakan juga pada orang tuanya yang sudah tidak ada punya kesehatan. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan ibadah di rumah tidak mesti disuruh oleh orang tua. Jadi Bapak harap kalian siswa dan siswi kelas 7 yang baru ini dan kelas 8 sampai kelas 9 untuk dapat melaksanakan ibadah di rumah tidak mesti disuruh oleh orang tua, tapi harus ada kesadaran diri sendiri. Kemudian selanjutnya adalah berdoa setiap hari untuk kedua orang tua, baik yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Itu wajib hukumnya. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jadi kita perlu mendoakan pada kedua orang tua. Nah, kebanggaan orang tua mempunyai anak yang bisa dapat mendoakan orang tuanya, anaknya dapat mendoakan orang tuanya ketika nanti orang tuanya sudah tidak ada di dunia ini. Kemudian yang keenam, yang merupakan hal yang perlu dilaksanakan oleh siswa-siswi adalah hindari sifat riya atau ingin dilihat ibadah oleh orang tua atau oleh orang lain. Jadi ibadahnya karena orang tua saja ingin dilihat, tapi ketika orang tuanya tidak ada, ya mereka malas-malas untuk beribadah. Jadi Bapak mengharapkan kalian ibadah jangan karena orang tua. Kemudian yang ketujuhnya, hafalkan doa sehari-hari di dalam setiap sholat 5 hari, 5 kali dalam sholat fardu, ya, dalam seharinya. Hafalkan doa-doanya supaya lancar. Yang kedelapan, lakukan sholat berjamaah di masjid, ataupun kalau misalnya di masjid jauh, ya boleh di rumah juga berjamaah dengan keluarga. Dan yang kesembilan, lakukan kegiatan mengaji di rumah selain di sekolah. Jadi saya mengharapkan pada orang tua, anak jangan dianggap bahwa di sekolah sudah terpenuhi jam pelajaran mengajinya, tapi harus tetap dibantu juga dengan orang tua di rumah ataupun diserahkan pada ustaz yang ada di lingkungannya, supaya nanti anak bisa mengaji dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah langkah-langkah yang harus dijalankan dalam program khusus sekolah. Di antaranya satu, penuh dengan keikhlasan dalam beribadah.
Jadi ibadah harus secara ikhlas. Yang kedua, berusaha untuk menjadi orang yang jujur pada diri sendiri. Artinya tidak dilihat oleh orang tua pun mereka tetap melaksanakan ibadah. Jadi jangan karena orang tua, jangan karena guru, jangan karena teman, harus sama orang tua, kita tetap ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, untuk mencapai ridho Allah. Insyaallah kalau dengan ridho Allah kita akan senantiasa dapat balasannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia laksanakan kegiatan sekolah di rumah terutama di masa pandemi COVID-19. Kemudian terakhir, pahami dan amalkan program tersebut guna untuk mencapai kebahagiaan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan kalian senantiasa dapat melaksanakan apa yang telah tadi diutarakan dan harus selalu semangat dalam belajar. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Usikum wa nafsi bittaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.